Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Tantri Lestari dengan NIM 2008916 dari kelas 2 BPG PAUD. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kembali mengenai materi mata kuliah perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama anak usia dini dari pertemuan 2 sampai dengan pertemuan ke-7. Pada pertemuan kedua yaitu membahas tentang urgensi perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama. Yaitu ada ranah-ranah perkembangan yang terdiri dari motorik, psikomotorik, sosial emosional, bahasa, moral, dan urgensi perkembangan sendiri yaitu di mana Indonesia ingin menciptakan insan madani tetapi belum terarah secara maksimal karena Indonesia sendiri masih menggunakan literatur dari barat. Pada pertemuan ketiga yaitu menjelaskan tentang perspektif teori Bandura. Yaitu di situ dijelaskan yang pertama ada teori stimulus respon, yaitu teori yang dimana seseorang akan merespon stimulus apa yang dilihatnya. Sedangkan teori Bandura yaitu dimana orang tua harus bisa mencontohkan apa yang terbaik bagi anaknya. Dalam teori Bandura dijelaskan bahwa manusia memiliki 2 umur. Yang pertama itu umur secara biologis, yang kedua yaitu umur secara mental. Pada pertemuan keempat yaitu menjelaskan tentang teori ekspresi emosi dan respon emosi anak usia dini. Dalam pertemuan ini kita mengacu pada satu artikel di mana dalam artikel tersebut dijelaskan ada 3 perspektif. Yang pertama yaitu merencanakan sesuatu, yang kedua yaitu bermain dan berefleksi sepanjang sesi, yang ketiga bereksplorasi dan kolaborasi. Pada pertemuan kelima yaitu membahas tentang faktor yang mempengaruhi sebelum lahir dan faktor yang mempengaruhi setelah kelahiran. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi sebelum lahir. Faktor genetik, kondisi fisik ibu yang rentan, konsumsi obat-obatan pada masa kehamilan, penyakit bawaan dari orang tua, asupan nutrisi, stres pada ibu, dan proses kelahiran. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi setelah kelahiran, yaitu seperti makanan bergizi, kebutuhan energi, kesehatan, latihan dalam bentuk stimulus aktivitas bagi fisik dan motorik anak, kasih sayang, sarana prasarana yang aman dan nyaman bagi anak. Pada pertemuan ke-6 yaitu menjelaskan tentang fase masa perkembangan bayi. Secara umum, masa bayi merupakan masa kehidupan pada usia 0 sampai 2 tahun. Namun, selama 2 minggu pertama setelah kelahiran diberi istilah tersendiri, yaitu masa bayi baru lahir atau neonatal, karena memiliki karakteristik tersendiri. Sedangkan masa bayi berlangsung pada usia 2 minggu setelah lahir sampai dengan usia 2 tahun. Pada pertemuan ke-7 yaitu membahas fase masa perkembangan awal masa kanak-kanak. Menurut Harlock 1990, masa kanak-kanak dimulai saat anak dapat berdiri sampai dengan mencapai kematangan. Masa ini terbagi menjadi 2 periode, yaitu yang pertama masa kanak-kanak awal atau early childhood, yaitu pada anak usia 2 sampai 6 tahun. Yang kedua yaitu masa kanak-kanak akhir atau late childhood, yaitu pada anak usia 6 sampai 12 tahun. Mungkin cukup sekian dari saya, sedikit penjelasan mengenai dari materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.